Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang long term notes payable. Ini merupakan video lanjutan dari non current liability. Setelah sebelumnya kita bahas bonds payable. Nah, sekarang kita bahas long term notes payable. Nah, long term notes payable ini mirip dengan bonds atau obligasi, di mana wesel ini dinilai berdasarkan nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas pokok. Kemudian perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premi selama umur wesel. Kita lihat contohnya, Scandinavian Import menerbitkan 10.000 wesel, jangka waktunya 3 tahun, kemudian suku bunga efektifnya sebesar 10%. Kita lihat pencatatannya, cash di debit sebesar 10.000 dan notes payable-nya di kredit sebesar 10.000. Adapun bunganya interest expense 1.000 dan cash sebesar 1.000 di sisi kredit, yaitu dari 10% dikali dengan 10.000. Wesel bisa diterbitkan dengan bunga ataupun tanpa bunga. Nah, jika wesel diterbitkan tanpa bunga, di sini bahwa perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara jumlah nominal dan nilai sekarang sebagai diskon dan mengamortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama umur wesel. Kita lihat contohnya. Turtle Cove Company ini menerbitkan wesel 3 tahun dengan nilai 10.000, zero interest bearing. Adapun nilai present value dari wesel tersebut adalah 7.721. Jadi dari nilai wesel yang 10.000 yang kita terima hanya 7.721. Maka jurnal pada saat penerbitan, cash di sisi debit sebesar 7.721 dan kreditnya notes payable sebesar 7.721. Selanjutnya kita membuat schedule amortisasi. Case paid-nya ini 0. Kenapa 0? Karena weselnya tadi tanpa bunga, gitu ya. Kemudian interest expense sama seperti bonds tadi, bahwa interest expense kita hitung dari carrying amount sebesar 7.721,8 dikalikan dengan suku bunga pasarnya yaitu 9%. Jadi 694,96. Kemudian selisihnya juga sama, kita masukkan sebagai diskon amortisasi. Sehingga jurnalnya interest expense 6.694,96 dan kreditnya notes payable dengan nilai yang sama yaitu 694,96. Itu tadi contoh untuk wesel yang tanpa bunga. Nah, sekarang bagaimana jika wesel tersebut diterbitkan dengan nilai bunga? Nah, contohnya weselnya masih sama 10.000, jangka waktunya juga sama 3 tahun, akan tetapi di sini ada suku bunga awalnya yaitu 10%. Nah, sedangkan market rate-nya sebesar 12%. Berarti di sini wesel tersebut masih diterbitkan pada diskon karena nilai bunga pasarnya lebih besar. Kita hitung dulu present value-nya, yaitu dari present value of principal 10.000, nilai weselnya dikali dengan tabel 2 ya, 3 tahun pada 12%, itu 7.118, kemudian present value of interest 1.000, yaitu dari 10% dikali 10.000, dikali dengan tabel 64, 3 tahun pada 12%, yaitu 2.402. Nah, nilai present value-nya sebesar 9.520. Jadi, jurnalnya adalah cash 9.520 di sisi debit dan notes payable di sisi kredit sebesar 9.520. Selanjutnya, kita membuat schedule amortisasi. Kita lihat ada perbedaannya ya. Ketika tadi weselnya tidak berbunga, maka cash paid-nya itu 0. Sedangkan sekarang karena weselnya itu berbunga sebesar 10%, maka cash paid-nya itu 10% dari nilai wesel yaitu 1.000. 10% dikali 10.000. Kemudian interest expense-nya sama tadi, dari carrying amount 9.520 dikali dengan 12% yaitu 1.142. Nah, selisihnya diskon amortization yaitu dari 1.142 dikurangi dengan 1.000.
Nah, adapun jurnal untuk akhir tahun yaitu interest expense 1.142 di sisi debit, notes payable di sisi kredit sebesar 142 dan cash sebesar 1.000 di sisi kredit. Nah, selanjutnya bagaimana ketika wesel tersebut diterbitkan untuk properti, good or service. Jadi saat menukar instrumen utang dengan properti, barang atau jasa dalam transaksi yang ditawar, tingkat bunga yang disebutkan dianggap wajar kecuali tidak ada suku bunga yang dinyatakan. Suku bunga dinyatakan tidak masuk akal dan nilai nominal dinyatakan berbeda secara material dari harga tunai. Nah, bagaimana pilihan dari bunga tersebut jika perusahaan tidak bisa menentukan nilai wajar dari properti, barang, jasa, atau hak lainnya, dan jika wesel tersebut juga tidak memiliki pasar siap pakai, maka nilai sekarang wesel harus ditentukan oleh perusahaan untuk mendekati tingkat bunga yang berlaku. Pilihan tarif dipengaruhi oleh tarif yang berlaku untuk instrumen serupa, kemudian faktor-faktor seperti perjanjian yang membatasi agunan, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga utama yang ada. Kita lihat contohnya, pada tanggal 31 Desember 2019, Wonderlic menerbitkan surat promes kepada Brown Interior Company untuk jasa arsitek. Wesel tersebut memiliki nilai nominal sebesar 550.000, jatuh temponya 31 Desember 2024 dan dikenakan tingkat bunga 2%. Dibayarkan pada akhir setiap tahun. Wonderlic di sini tidak dapat langsung menentukan nilai wajar dari jasa. Wesel tersebut juga tidak dapat dipasarkan. Nah, berdasarkan peringkat kredit, Wonderlic tidak adanya agunan suku bunga utama pada tanggal tersebut dan bunga yang berlaku atas hutang Wonderlic lainnya. Perusahaan mengenakan tingkat bunga 8% sebagaimana mestinya dalam keadaan ini. Maka kita menghitung present value-nya. Present value dari principal yaitu sebesar 550.000 dikali PP tabel 2, kemudian present value of interest-nya 11.000 yaitu dari 2% dikali dengan 550 yaitu 11.000 dikalikan dengan PP tabel 64. Nah, jadi present value-nya sebesar 408.239. Maka jurnalnya building atau CIP construction in process di sisi debit sebesar 418.239 dan notes payable-nya di sisi kredit sebesar 418.239. Nah, selanjutnya schedule amortisasi sama caranya dengan yang sebelumnya. Jadi jurnalnya di sini pada tahun pertama interest expense 33.459 di sisi debit, notes payable di sisi kredit 22.459 dan cash di sisi kredit sebesar 11.000. Satu lagi itu wesel buyer mortgage. Wesel buyer mortgage ini merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti sebagai pengaman pinjaman. Jadi sifatnya ini ketika kita mau meminjam atau mau menerbitkan wesel maka ada jaminan gitu ya. Jaminannya berupa properti. Itu wesel buyer mortgage. Oke, sekian pembahasan untuk wesel. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Nanti akan membahas tentang extinguishment of non-current liabilities. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.